Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum sama-sama kita memulai materi akidah akhlak, terlebih dahulu kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah. Minggu yang lalu Bapak telah memberikan materi tentang hari akhir. Tentang hari akhir. Hari akhir ini merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Nah, kita selaku orang yang beriman patut percaya bahwasanya hari akhir itu pasti akan terjadi. Namun kita nggak tahu kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun nggak tahu kapan terjadinya hari akhir. Semua yang ada di dunia ini Nabi Muhammad tahu. Tapi ada dua hal yang beliau tidak ketahui. Yang pertama adalah masalah ruh. Masalah kematian. Kapan meninggalnya manusia. Dan yang kedua adalah kapan datangnya hari kiamat. Namun Allah memberikan ciri-ciri. Allah memberikan ciri-ciri kapan terjadinya hari kiamat. Kemarin Bapak telah memberikan materi kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Jadi setelah terjadinya hari akhir atau hari kiamat, kita akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Wal akhiratu khairu wa abqa, yang kekal. Nah, yang pertama adalah alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah ini adalah alam kubur tempat manusia meninggal dunia. Di alam kubur, jika manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan lainnya, maka pertanda manusia itu di hari akhir akan masuk surga. Namun sebaliknya, apabila ketika di alam barzah, di alam kubur, manusia yang telah meninggal dunia diperlihatkan dengan keadaan susah, diperlihatkan dengan keadaan kesengsaraan, diperlihatkan dengan keadaan yang tidak enak, itulah tanda-tanda nanti dia itu akan masuk ke dalam neraka. Nah, alam barzakh ini menggambarkan seperti orang tidur. Kalau orang tidurnya pules, tidurnya enak, sepanjang malam, kemudian ia bangun hanya untuk tahajud. Nah, makanya orang tersebut mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Berarti kalau orang itu di alam kubur tidurnya suka bangun-bangun, resah, gelisah, artinya orang tersebut di alam kubur tidak mendapatkan rahmat. Nih, alam barzakh. Nah, kemudian setelah alam barzakh, nah semuanya ini akan dibangkitkan oleh Allah yang disebut dengan Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Yang mati berabad-abad yang lalu, itu semuanya akan Allah bangkitkan dalam keadaan yang seutuhnya.
Pada hari itu semua manusia yang telah meninggal dunia jasadnya akan diutuhkan seperti sedia kala meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad yang lalu. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Tuh. Ya. Pada kaget semuanya. Artinya Allah akan memberikan kehidupan yang baru. Ya. Kehidupan yang baru untuk menuju surga atau neraka. Jadi selama ini mereka yang udah meninggal dunia sekarang nih belum masuk surga dong Pak. Jadi selama ini mereka yang udah meninggal dunia nih sekarang nih belum masuk ke dalam neraka dong Pak. Hanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan di alam kubur. Nah setelah yaumul ba'ats ada yang disebut dengan namanya yaumul hasyr. Ya. Yaitu di mana setelah dibangkitkan oleh Allah seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Kemudian Allah menggiring seluruh manusia ini ke padang mahsyar. Ya, ke padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, nanti kita di padang mahsyar ini nggak ada yang saling mengenal. Umpamanya dulu kita kenal sama si A. Ya. Di dunia kita kenal akrab bener, kemana-mana berdua terus, rame-rame terus. Nanti di padang mahsyar enggak. Anak sama orang tua pun juga enggak saling kenal. Enggak ada yang saling tolong-menolong, semuanya memikirkan diri sendiri. Nah, nanti di padang mahsyar itu Allah akan memperlihatkan putaran-putaran video kita tuh, rekaman-rekaman kita ketika kita hidup di dunia. Tuh. Dan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah apabila di dunia ini sekarang nih kita nih di dunia ini mengerjakan perbuatan-perbuatan yang soleh. Kan digambarkan kan nanti di padang mahsyar ini matahari sejengkal kita nih segini nih. Saking panasnya nanti manusia itu akan ditenggelamkan dengan keringatnya sendiri. Ya. Nanti di padang mahsyar juga Allah akan memperlihatkan kejelekan-kejelekan kita ketika kita melakukan kemaksiatan di dunia nih. Ya. Tapi ada juga orang yang nggak kenapa-kenapa. Padahal semua mataharinya rata, semuanya sejengkal. Tapi ada yang mendapatkan naungan atau pertolongannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika sekarang kita ini di dunia ini selalu melakukan amal baik. Tuh. Nah, malaikat pencatat perbuatan manusia akan menunjukkan kepada masing-masing orang atas izin Allah ta'ala tidak ada catatan yang salah. Apalagi catatan yang bohong. Karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. CCTV-nya tuh, hasil rekaman kita tuh. Dari pertama kali kita lahir sampai kita terakhir mati, kita akan melihat ya, rekaman kita selama hidup di dunia. Nah, setelah kita dikumpulkan di padang mahsyar, ada yang disebut dengan yaumul hisab dan yaumul mizan. Nah, dua hal ini, yaumul hisab ini adalah hari perhitungan amal perbuatan selama hidup di dunia. Ya. Semua anggota tubuh akan bicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita ini akan dikunci, artinya nggak bisa berbicara nih. Ya. Selama ini kan hanya mulut doang yang berbicara, tapi nanti di yaumul hisab ya, mulut
yang nggak bisa berbicara, akan tetapi anggota-anggota yang lainnya dapat berbicara dengan penuh kejujuran, nggak ada yang bohong. Mata udah ngelihat apaan aja nih, mata. Kuping denger apaan aja, tangan ngerjain apaan aja, kaki kemana aja kita langkahkan kaki kita nih, semuanya akan ngaku. No. Kemudian setelah yaumul hisab, hari pertimbangan, hari perhitungan, yaumul mizan. Yaumul mizan ini adalah hari timbang amal perbuatannya selama hidup di dunia, sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia. Dan ingat, timbangan yang paling berat di sisi Allah ini adalah perbuatan sholat. Sehebat-hebatnya kita nolongin orang, sebanyak-banyaknya kita sedekah sama orang, tapi kalau kita nggak ngerjain sholat, nol. Hasilnya nol. Timbangan yang paling berat itu adalah yang pertama kali Allah akan menghitung adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali Allah akan memperhitungkan amal ibadah seseorang di hari kiamat adalah perlakuan sholat. Kemudian yaumil mizan. Nah, setelah diperhitungkan, setelah dihitung-hitung kemudian ditimbang, kemudian kita menuju yang namanya jembatan Sirat, jembatan Siratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik berjalan lewat Sirat akan sampai ke surga. Namun sebaliknya, bagi orang yang beramal buruk, jalannya nggak bakalan sampai ke surga, namun akan kecebur ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Tuh. Nih. Tapi nanti orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai Islam, meskipun kita nanti masuk ke dalam neraka, mudah-mudahan nanti Allah akan memberikan pertolongan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti tuh di pintu surga itu ada Nabi Muhammad yang nungguin kita. Ada Nabi Muhammad yang nungguin kita. Nah, kalau kita selama di dunia ini selalu bersalawat kepada beliau, artinya beliau itu kenal dengan kita karena kita selalu menyebut namanya. Ramzi, ayo Ramzi, ayo Ramzi, ayo Ramzi, nanti akan diberikan syafaatil uzma. Itulah yang disebut dengan pertolongannya dari Rasulullah SAW, bekal kita nanti di Siratal Mustaqim. Makanya perbanyaklah sholawat agar Allah mengenal kita. Rasul akan mengenal kita. Manfaatnya apa? Nanti nih di jembatan Siratal Mustaqim. Rasulullah akan memberikan syafaatil uzma di yaumil qiyamah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Kalau amal perbuatannya baik, selalu mengerjakan soleh, timbangannya kebanyakan amal baik, maka Allah akan berikan pintu-pintu surga. Namun sebaliknya, kalau timbangannya jelek, perbuatannya buruk, Allah akan memberikan pintu neraka. Tergantung kita dari sekarang di dunia. Mau masuk surga apa mau masuk neraka? Pasti dong mau masuk neraka. Pasti dong mau masuk surga, neraka, salah. Pasti dong mau masuk surga kan? Nah, kalau kita mau masuk surga, jangan hanya di lisan kita berbicara seperti itu, namun hati kita. Benahin perbuatan kita. Benahin ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Selalu istiqomah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Masuk surga itu mahal. Masuk surga itu
gampang-gampang susah. Tapi kalau kita melakukan ibadah dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan, dengan penuh kebiasaan, lama-lama akan gampang. Maksiat itu murah, ingat, maksiat murah, tapi dampaknya kesengsaraan buat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Coba dah kalian berpikir, bohong itu kan masuk dalam bagian perbuatan yang jelek, tercela. Kita bohong aja di dunia Allah akan membalasnya, apalagi di akhirat. Coba kalau kita berbuat baik, kita nolongin orang di dunia, kita dapat pahala, kemudian nanti Allah akan memperhitungkan di yaumil hisab sebagai catatan amal ibadah kita tuh. Nikmat. Nikmat. Dah. Itulah beberapa macam hari setelah hari akhir, yaitu yang berhubungan dengan hari akhir. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita, dan nanti tolong kamu kerjakan LKS-nya halaman 25. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.